Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan dengan namanya yang mulia Al-Hidayah, kita semua mendapatkan bimbingan, rahmat, maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan diri kita ini untuk memahami dan belajar agama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ada ibu-ibu nggak di belakang? Nggak ada ya? Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada kesempatan yang mulia ini untuk silaturahmi. Yang pertama, silaturahmi, mohon maaf ya, seyogyanya pada kesempatan yang mulia ini kajian ini disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muammar LC. Beliau berhalangan, lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit beliau. Amin. Mudah-mudahan beliau bisa kembali bersama kita dalam rangka menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kami sebagai pengganti badal, ya mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin tidak sempurna dengan apa yang telah selama ini beliau sampaikan dalam kajian ini. Tetapi bukan berarti ya kita tidak atau berhenti dalam menyampaikan risalah dakwah ini. Tugas kita adalah menasihati satu sama lain dalam ketakwaan, dalam kesabaran, dalam kebenaran ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Ketika melihat sesuatu kebaikan dan itu perlu kita sampaikan, ayo kita sampaikan. Tidak mesti menunggu nanti kalau saya sudah jadi ustadz, kalau saya sudah jadi kiai, kalau saya sudah jadi habaib dan sebagainya. Tidak menunggu. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kita ini ummatun yad'una ilal khair, ya, mengajak dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan ma'ruf dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah orang-orang yang telah menyampaikan kebaikan ini, itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan. Amin. Baik, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya mungkin sebelum saya menyampaikan ini kita ta'aruf sebentar, supaya nanti tidak bertanya-tanya ini siapa nih pendatang baru gitu. Pendatang baru tiba-tiba datang di sini, disuruh jadi imam, kemudian disuruh untuk menyampaikan materi ini. Nama saya unik tapi nyata, Pak. Ya. Namanya Planet. Ya, Planet Jupiter. Ya, namanya Jupiter. Ya, Jupiter tuh gede, Pak ya. Tapi orangnya nih besar tinggi ternyata ketemunya. Ya, itulah cita-cita, walaupun mungkin ya jasad jiwa raganya kecil, tapi pemikirannya, cita-citanya, keinginannya selalu besar. Ya, amin. Ya, makanya itu nama doa.
Itu nama di kampungnya dulu tahun-tahun 80-an mungkin ya. Saya lahir tahun 87. Mungkin ada adik-adik saya, mungkin ada kakak saya, abang di sini, namanya seperti itu di kampung. Tapi 90 ke sini sudah mulai tuh. Muhammad, Hafiz, Firdaus, Hidayatullah. Coba kita lihat nama-nama. Ini suatu kebanggaan ya bagi kita bahwasanya ada transformasi. Nama itu penting dan itu adalah doa. Ya, makanya kata Rasulullah, kasihlah nama anak dan cucu kita nama terbaik. Karena nanti nama itu akan dipanggil di akhirat itu sesuai dengan nama dan doa itu. Ya, makanya nggak boleh misalnya nama-nama sembarangan, apalagi nama-nama yang memang nauzubillah ya dilarang dalam agama ini. Nama saya Yupiter Yanci. Yanci nama bapak saya. Baik, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang muamalah investasi syariah. Sebenarnya materi ini sangat digemari ya. Sangat digemari bagi orang yang menginginkan muamalah syariah. Nah, intinya ya memang kewajiban kita ya seyogyanya kita itu untuk selalu mencari kebenaran, ya, mencari kebaikan dan mencari keberkahan. Ini paling penting. Nanti kita lebih banyak bercerita tentang keberkahan. Apapun yang kita lakukan, muamalah, aktivitas kita sehari-hari ini ya kita menginginkan keberkahan. Makanya saya hadir di sini, apapun ini saya berusaha ingin hadir. Pertama, saya akan ketemu orang-orang baru ya. Kedua, saya ingin mendapatkan ikhwah atau sahabat-sahabat ya, yang mudah-mudahan dengan mengawali pertemuan ini langkah selanjutnya silaturahmi tetap tersambung. Mengharapkan juga panjang umur, keberkahan rizki, Allah jauhkan dari segala bahaya atau tolak bala. Itulah penting silaturahmi, Pak. Itulah penting silaturahmi. Nah, muamalah investasi syariah ya, tadi yang kita harapkan ada keberkahan. Coba kita lihat banyak sekali yang galau nih. Saya alumni pernah belajar di Ma'had Ali An-Nuaimi, pernah belajar di Institut Pendidikan Ilmu Al-Quran PTIQ S2, kemudian S2 lagi di Institut Tazkiyah Sentul Citi Bogor. Kalau Bapak lewat di Masjid Tazkiyah itu ada kampus Profesor Dr. Safi Antonio. Nah, saya alumni sana. Dalam belajar ini, Bapak sekalian, ya, mungkin kalau di mata kuliah ini butuh waktu 1 semester nih saya menjelaskan ini, Pak. Materi ini butuh waktu 1 semester, bahkan 2 semester gitu. Tapi luar biasa nih, kita ngisi kajian itu cukup 30 menit saja, Pak. Diringkas, padat, harus paham gitu. Ya, tapi itulah uniknya belajar itu, kita tidak sampai di sini. Yang paling penting Rasulullah katakan, ya belajar itu belajar apapun. Salah satu syaratnya butuh waktu yang panjang, ya butuh waktu yang panjang dan tidak mesti kesempatan ini Bapak harus paham nih 100%. Ya, kita nggak dipaksa. Itulah nasihat-nasihat ulama, guru, para dosen, para asatiz menyampaikan belajar itu nggak mesti harus dipaksakan hari ini kita paham. Mungkin tuh waktu SD, waktu SMA kita nggak paham tuh kadang apa yang diajarkan oleh guru kita. Hari ini dibuka sekali aja tuh buku SMA, langsung paham Bapak. Nah, hari ini mungkin pernah dulu berapa tahun kajian disampaikan oleh asatiz di sini dibuka langsung paham. Nah, itulah ya dalam proses pembelajaran. Ya sedikit jadi bukit kata orangnya. Makanya sedikit tapi istiqomah. Sedikit dia komitmen mampu belajar ya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga muamalah. Sudah belajar kemudian kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu semakin bermanfaat bagi diri kita khususnya, dan kita bisa memberitahukan, menyampaikan sesama saudara kita sendiri. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah
bi amwalikum anfusakum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini surah As-Saff ini ya, ayat 10 sampai 11 ini ya. Ini sampai 12 bahkan ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul azim. Nah, ayat ini sangat familiar ya. Ketika mungkin imam membacakan ayat ini ya, kita dengarkan, bahkan mungkin kajian-kajian keislaman tentang muamalah, tentang ekonomi syariah ya, sering disampaikan ayat ini. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman. Yang dipanggil di sini merasa beriman, Pak. Yang tidak merasa beriman, dia tidak dipanggil dalam ayat ini. Sama dalam puasa seperti ini, yang dipanggil itu orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yang merasa beriman. Yang merasa munafik ya, yang merasa tidak beriman, berarti dia tidak tergolong dalam ini. Mudah-mudahan kita orang-orang yang benar-benar beriman. Amin. Nah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau kami kasih tahu enggak? Mau kami beritahu enggak suatu perniagaan, suatu muamalah, ya, suatu aktivitas ya, yang bisa membuat kita ini terhindar dari azabnya api neraka. Ya. Kalau kita lihat yang sahabat-sahabat Rasulullah itu amalannya itu tidak terlalu wow gitu, ya, ada beberapa, walaupun ada yang memang wow gitu. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya, bagaimana mereka itu luar biasa. Keimanan Abu Bakar itu nggak sebanding dengan manusia yang ada di dunia ini. Coba bayangkan, Pak. Ya, keimanan Umar, Utsman, Ali, mereka kalau udah berimpak tuh nggak tanggung-tanggung, Pak. Ya, kalau udah berimpak itu nggak tanggung-tanggung mereka. Ya, makanya dikatakan lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sesuatu dikatakan kebaikan kalau kita ini tidak mengeluarkan harta sebagian harta kita, mengimpakkan harta terbaik yang hari ini paling kita senangi, paling kita sayangi. Bapak di rumah paling sayang ada Alphard, Pak. Bisa nggak hari ini setelah kajian ini Bapak infakkan tuh Alphard? Mampu nggak? Hari ini Bapak misalnya memiliki barang atau apa yang berharga yang paling Bapak senangi, kemudian Bapak infakkan, sedekahkan. Sudah sejauh itu nggak keimanan, keyakinan kita dalam mengaplikasikan muamalah, dalam mengaplikasikan infak, sedekah, wakaf, zakat ini? Dan itu ya, Abu Bakar, Utsman mengatakan ya, kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya sudah, langsung detik itu juga, hari juga disembahkan. Apa katanya? Masih ada Allah dan Rasul. Itu sampai segitu keimanan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini kita di dunia ini hanya tempat singgah, Pak. Tempat mampir saja, ya, tempat bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atu fil akhirah. Makanya kita singgah di dunia ini, mampu nggak kita meninggalkan kenang-kenangan terbaik? Mampu nggak kita menyiapkan investasi terbaik sehingga nanti di akhirat kita akan menuai investasi kita di dunia? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak cucu Adam ini telah meninggal, mati, meninggalkan akhirat ini, ada 3 investasi terbaik yang harus kita miliki, Pak. Sedekah jariyah. Ini alhamdulillah nih, pakai AC, pakai kipas, pakainya empuk. Mudah-mudahan yang telah mengimpakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hidayah, inilah sebenarnya harta investasi yang kita miliki sebenarnya nanti. Itulah harta sesungguhnya. Kalau kita meninggal dunia, rumah yang bagus itu tidak akan kita bawa ke dalam kuburan. Kendaraan, istri, keluarga, ya, apa? Hanya tadi 3 investasi terbaik itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ya.
hari ini kita belajar. Berarti guru-guru saya dulu, ya nanti ketika saya sampaikan ke Bapak, Bapak bisa juga mungkin menyampaikan nanti ke keluarga atau teman. Nanti tidak akan menyampaikan, itu nanti turun menurun tuh, ya saling berkaitan. Dari yang pertama mereka mendapatkan pahala semua tanpa mengurangi pahala yang pertama. Yang ketiga, anak soleh dan solehah, ya anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya baik dalam masih hidup maupun telah meninggal dunia. Baik, kita lanjut. Yang pertama apa? Ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, kenapa kita belajar tentang muamalah ini? Ya, kenapa kita belajar tentang muamalah investasi ya? Ya, dalam Islam. Karena kita beriman. Ya. Kalau kita nggak beriman, apapun yang kita lakukan jual beli, ya kita hanya mengharapkan keuntungannya saja, Pak. Jika kita berbisnis, yang penting saya untung. Mau cara apapun. Bapak tahu singkatan H5 nggak, Pak? H ada 5. H5. Hak aku, hak aku. Hakmu itu milik aku juga. Mau halal, mau haram, hantam sama dia, Pak. Itu H5 tuh. Inilah orang-orang yang tidak memiliki prinsip syariah. Orang-orang yang tidak mengedepankan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Yang penting dia senang, yang penting dia hidup, dia makan, dia merasakan kebahagiaan, pingin, tapi sebenarnya dia nggak bahagia, Pak. Kelihatan aja dipandang manusia, dia tuh kaya, dia tuh hebat, tetapi dalam hatinya ini gelisah, Pak. Tidak ada ketenangan. Ya, hanya orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, tujuannya Allah, hati mereka menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang yang beriman itu menjadi tenang. Nah, makanya kita lihat sekarang banyak orang kata-kata hijrah. Itu saya kuliah di Tazkiyah itu, Pak. Itu mahasiswanya kelas di saya itu ada 40 orang. 35 orang itu 90% ketua cabang asuransi ini, ketua kepala cabang bank mandiri. Hampir semuanya dari itu semua, konvensional semua, Pak. Ada bisnis ayam, ada bisnis ini. Kenapa dia kuliah ke Tazkiyah? Pingin merasakan kebahagiaan itu sangat mahal, penting, Pak. Ya, kebahagiaan itu. Ya, makanya apa? Pentingnya kita itu bersyukur. Bersyukur apa? Di sini di Masjid Al-Hidayah ini memiliki lingkungan yang baik, Pak. Ya, saya sangat senang sekali tuh kalau ada sebuah masjid, terus sekilas saya baca banyak sekali kegiatannya tuh. Kegiatan kajian ini, kajian ini, kajian ini, kajian ini, kajian subuh, mungkin kajian maghrib. Ini apa? Untuk menambah wawasan keislaman kita. Jangan heran nanti kalau di komplek-komplek itu jamaahnya tuh udah pinter, Pak. Ya, udah pinter. Wah, ini yang disampaikan oleh Ustadz Yupiter ini udah pernah saya dengarkan. Nggak jadi masalah. Itulah dalam belajar begitu. Semakin banyak informasi kita dapatkan wawasan keislaman ya dari para asatis, daripada guru, kiai, artinya menambah keyakinan kita, menambah kekuatan kita, semangat kita untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Ini paling penting, Pak. Nah, makanya itulah hijrah, ya, menginginkan sesuatu. Kalau sebenarnya hijrah itu ya dari Mekah ke Madinah gitu kan. Tapi ada sesungguhnya hijrah itu untuk menggapai kebaikan, perubahan. Siapapun insya Allah bisa menjadi baik. Yang nggak boleh itu merasa baik, merasa terbaik. Nauzubillah, Pak. Ya, merasa ini nggak boleh nih. Ujung-ujungnya apa? Sombong. Sombong apa, Pak? Merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, kalau dinasihati nggak mau menerima. Itu sombong. Merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, kalau dinasihati tidak mau menerima nasihat tersebut. Ya, banyak nanti orang ya ketika nanti di akhirat itu dia seharusnya masuk surga, nggak jadi masuk surga. Orang berilmu yang seharusnya dia masuk surga, apa kata Allah? Enggak. Kamu itu ngajar, ngisi kajian, ngajar itu pingin dipuji aja, pingin punya gelar hebat, pingin ustadz hebat, pingin ini, ya pingin dunia saja.
Orang yang berinfak, sedekah, wakaf juga sama, orang bermuamalah, bisnis. Wah, saya udah berinfak nih, udah memberikan takjil di Masjid Al-Hidayah sekian. Gini, kata Allah, bukan. Kamu itu berinfak, berinvestasi, bermuamalah itu pingin dikatakan orang dermawan saja. Ada juga orang berjihad yang seharusnya dia langsung masuk surga, nggak ditanya-tanya lagi. Ternyata apa? Di dunia dia pingin dikatakan seorang pahlawan. Ya, pahlawan hebat. Nah, semuanya intinya apapun yang kita lakukan, muamalah, investasi ini harus diniati benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun yang kita lakukan di awal dengan kebaikan, keikhlasan, insya Allah Allah akan mudahkan tuh. Wa may yudlabi khairan yufaqihu fiddin. Siapa di antara kita yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah mudahkan kita ini untuk memahami ayat-ayatnya, agama-agama, dan kita akan dimudahkan, didatangkan teman sahabat karim yang mulia, yang hebat. Amin. Nah, ini lingkungan ini sangat ini. Ya, bersyukur ya kita bisa hidup di lingkungan seperti ini. Artinya kita diajarkan kebaikan. Lingkungan yang baik seperti kita berteman sama orang yang jual minyak wangi-wangian, parfum, lambat laun kita harum. Berteman atau di lingkungan yang tidak baik, sehebat apapun kita, Pak, kalau kita tercelup di dalam golongan orang tidak baik, lambat laun kita seperti itu juga tuh. Kalau iman kita nggak kuat, justru kita diwarnai oleh mereka. Seperti apa? Kita berteman orang-orang yang lagi ngelas itu, Pak. Nanti kena percikan apinya itu. Nah, inilah kita bersyukur bisa hadir dan bersama-sama orang-orang baik. Kemudian apa? Tu'minna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum. Ini intinya, Pak. Dia berjihad. Arti berjihad sini, kita jihad itu nggak boleh memaknai kalau jihad pergi ke medan perang bawa pedang gitu. Bukan itu, Pak. Makanya bahaya nih, maaf nih dalam tanda kutip, orang yang belum pernah belajar agama. Maaf nih, misalnya dia kuliah atau sekolah tempat umum, tiba-tiba dikasih materi tentang jihad, Pak. Ini bahaya banget nih, Pak. Kenapa? Sebenarnya kita tuh belajar tuh ada prosesnya, harus belajar dulu yang dari awal, belajar akhlak, belajar tauhid, belajar sirah, belajar yang lainnya. Kalau tiba-tiba kita masukkan tentang jihad, nauzubillah, pemikiran itu bukannya sesat menyesatkan dirinya, dia akan menyesatkan orang lain, Pak. Nah, kita memahami ayat ini begini juga, bukan secara intelek terjemahan saja. Kita harus tahu tafsirnya bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana, ayat ini ke siapa sebenarnya. Ya, tu'minu wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum. Dia mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk untuk kemaslahatan, untuk li'ilahi kalimatillah. Itulah orang kalau sudah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, harta itu udah nggak ada apa-apanya, Pak, ya. Harta, makanya dia semakin banyak harta, dia semakin memahami dan menyadari, ya, saya berbisnis, saya bermuamalah ini tiada lain, ya, bukan hanya saja meraup keuntungan sebesar-besarnya, Pak. Banyak orang tuh udah salah tuh. Saya pingin berbisnis, pingin untung yang sebanyak-banyak, boleh. Tapi jangan lupa juga, ya, dia harus menyadari, ya, bahasanya di antara harta yang dia miliki itu ada hak orang-orang yang perlu kita kasihkan. Ya. Nah, kalau istilah perang itu kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Kenapa ada muamalah? Kenapa ada jual beli? Kenapa nih? Untuk apa? Supaya apa? Supaya harta ini merata, Pak. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kelihatan itu jenjangnya tuh. Ya, supaya apa? Supaya ini harta ini yang ada di daerah kita, di tempat kita, di negara itu merata. Ya, yang kaya mampu memberikan, mengkontribusikan kepada orang miskin. Ya, pada zaman dahulu ada pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Ya, misalnya zaman Abu Bakar, zaman ini. Sehingga orang
Tidak mau lagi menerima infak sedekah itu, Pak. Merasa cukup sudah memiliki. Coba bayangkan. Sekarang mungkin masih ketika infak sedekah, ya kita ini aja semuanya membutuhkan. Hampir semua, ya kalau kita lihat di tempat-tempat ini mereka membutuhkan itu. Tetapi hebat nih seorang pemimpin mampu mengelola keuangannya, mampu mengelola keuangan negara atau baitul malnya, sehingga apa? Sulit sekali menemukan orang menerima zakat, orang menerima infak sedekah. Kenapa bisa seperti itu? Dia mampu tadi mengelola keuangan investasi negara itu yang terbaik, ya, yang terbaik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu jauh lebih baik kalau kita mengetahui. Insyaallah apa? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan insyaallah dimasukkannya ke dalam surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini intinya, Pak. Ya, intinya itu keberkahan. Ya, kita bercerita panjang lebar tentang muamalah, tentang bisnis syariah, ekonomi. Intinya itu ketenangan dan keberkahan itu saja. Kenapa misalnya kita kerja jauh-jauh nih? Dari sini mungkin ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bogor. Saya juga pernah dulu ngajar, saya tinggal di Cilodong. Saya pernah ngajar di SMP IT Rahmania, Pak, dari situ. Ma'had Rahmania itu 8 tahun, Pak, di situ. Tinggal di dalam tuh. Kalau dihitung-hitung saya ini 18 tahun di pesantren. Dulu di Palembang di RU 6 tahun Sanawiyah Aliyah. Kemudian saya pernah tinggal di Aceh 4 tahun di pesantren juga, Pak. Kuliah di Nuaimi 2 tahun di pesantren juga, Pak. Di Ma'had Rahmania tinggal sana di pesantren juga. Dan saya ingin tinggal di luar sesekali. Supaya apa? Supaya kedekatan masyarakatan itu lebih menyatu gitu. Bukan berarti meninggalkan pesantren, Pak. Pesantren enak, lingkungannya 24 jam. Kita bisa tahajud, bisa sholat 5 waktu, bisa ini. Ya, kita juga merasakan pingin muamalah tadi. Oh, tahu ternyata di luar tuh begini. Ya. Tapi tidak semuanya berbagi. Ada yang di pesantren, ada yang di luar. Belajar begitu juga, Pak. Ketika ada ayat mengatakan, ya kita disuruh berjihad, berperang. Apa kata Allah? Hendaklah sebagian kita itu ada yang menuntut ilmu. Nah hari ini nih, hendaklah, walaupun tidak semua hari ini satu komplek ini harus hadir, diwajibkan hadir di Masjid Hidayah. Enggak semuanya, Pak. Ya, mungkin mereka ada aktivitas lain yang jauh lebih penting. Dan itu semuanya ya bernilai ibadah ketika dia mengawali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di ayat lain ya, kenapa kita harus berinvestasi ya syariah atau bermuamalah secara Islam ini ya? Kita itu agar terhindar dari konsumsi makanan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu kalau sekilas kita lihat dengar hadis itu, satu suap aja, Pak, kita masukkan dalam jiwa raga kita ini. Itu nanti balasannya itu ya beberapa ini banyak sekali tuh hadis-hadis yang jelaskan seperti ini. Ya, doa kita tuh nggak diterima, Pak. Ibadah kita tuh nggak diterima. Itu baru sesuap aja, Pak. Gimana kalau kita misalnya bersuap-suap, berapa ini, bahkan mungkin berkali-kali kita makan minuman, ternyata makan minuman itu kita dapatkan dengan cara yang haram. Suatu hari ada orang berdoa nih, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Mudah-mudahan ini berdoa tuh. Sering kali dia berdoa sampai meneteskan air mata, berlinang air matanya. Apa kata Rasulullah? Doanya tidak diterima. Penyebabnya apa? Tadi dia berpakaian, pakaiannya itu didapatkan dari uang yang tidak halal. Dia belikan beras, minyak, ya, dan sembako lainnya dia dapatkan dengan cara yang tidak halal tadi. Apa? Ya, investasinya dia bermuamalah, berinvestasi. Ya mungkin dia punya investasi, ya, beli tanah gitu, Pak. Ternyata ngukur-ngukurnya itu sejengkal ngambil tanah orang lain, Pak. Atau mentang-mentang dia itu memiliki pengetahuan di bidang pertanahan, ilmu hukum tentang itu, dia bisa aja nanti menipu orang lain. Nauzubillah, Pak.
Sejengkal saja nanti kita ngambil milik orang lain, sejengkal itulah nanti yang akan melihat leher kita nanti. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Atau juga ya, ternyata tadi selain makanan dan pakaian, ya, dia mungkin menzolimi orang lain. Tahu zolim? Zolim itu ya tidak menempatkan pada tempatnya yang sesuai. Dan ini hati-hati Pak orang kalau udah kena zolim. Kenapa saya nggak gelisah? Ternyata kita ini didoakan orang yang kita zolimi selama ini Pak. Nonis aja, orang non muslim aja, kalau dizolimi doa dia terkabul Pak. Ini nonis nih. Apalagi orang Islam, ketika kita zolimi tidak berikan haknya, sementara dia telah memenuhi kewajiban, ya hati-hati doa mereka itu terkabul Pak. Salah satu doa terkabul itu ya doa yang terzolimi. Baik dia terzolimi maupun dia tidak terzolimi, saya mendoakan saudara saya sementara dia tidak mengetahui, doa itu terkabul Pak. Makanya banyak-banyaklah nih berdoa nih, mendoakan tetangga sebelah, mendoakan teman-teman di kantor. Doa itu doa terbaik dan doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zolim. Ya. Yang selanjutnya nipu. Ini investasi semua nih, ini dihindari Pak dalam investasi nih. Ya, modal habis banyak, ya, ujungnya nggak ada hasilnya tuh. Atau kelihatan untungnya gede, tetapi tidak ada keberkahan, ya, tiba-tiba nauzubillah ada kebakaran, habis tuh gudangnya, habis tuh itu semuanya. Ya tiba-tiba ada musibah-musibah lain atau tiba-tiba dia sakit Pak. Sakit ke rumah sakit, operasi berjuta-juta, habis bahkan mintu hasil investasi yang dia dapatkan selama ini tidak ada harganya, tidak ada beri. Mudah saja kalau Allah menginginkan kebaikan dan keburukan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang paling penting tadi berkah Pak. Itu jangan diremehkan Pak. Bapak-bapak yang jualan cilok, cimol, kita lihat dia itu sepertinya pas-pasan itu, tapi anak-anaknya tamadan ITB Pak, anaknya tamadan UI gitu Pak, anaknya ada yang dokter tuh. Kenapa bisa? Itulah mungkin bentuk keberkahan salah satunya. Kita misalnya maaf nih dapat per bulan 150 juta gaji kita Pak misalnya, amin ya, tapi apa bayar ini, tergadaikan ini, tinggal 500.000 Pak uangnya. Bayar ini. Ini yang jualan cimolnya yang tadi tuh sore ya, cimol, cilok, bahagia, bahkan tukang beca narik beca. Ya, itulah tadi. Ya kenapa bisa seperti itu? Ya kenapa misalnya orang pingin berhijrah, dia pingin kebahagiaan. Saya ada salah satu jamaah di masjid Baitur Rahman di sana itu ada bapak-bapak gitu kan. Sepertinya saya memang benar-benar ditipu oleh dunia nih. Katanya, saya mikir sebenarnya dunia ini memang tempat persinggahan. Dunia ini hanya permainan. Mau misalnya hitam putih pun udah saya jalan cara berbisnis ini. Tetapi Allah ingatkan, kalau Allah sayang kita, Allah ingatkan tuh di pertengahan perjalanan kita Pak. Tetapi kalau hari ini kita masih melanjutkan investasi itu, berarti Allah tuh belum sayang sama kita. Dan itu hati-hati, namanya istidraj. Ya. Setelah itu kita tuh merasa bahagia ini, investasi ini, padahal kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Ujung-ujungnya nanti cerup, langsung diambil nikmat itu Pak. Tiba-tiba kita dapat marah bahaya, Pak, terkejut kita Pak. Tiba-tiba kita ini. Nah itu hati-hati itu. Ya, akhirnya apa? Nanti termasuk dalam jiwa itu sifat al-wahan. Wahannya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia. Dia ada nggak sadar tuh umurnya tuh udah 40 tahun, udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun masih disibukkan dengan dunia Pak. Ya, nah ini nih tadi wahan, cinta dunia, akhirnya takut akan kematian. Sementara ya kita nggak tahu. Sama mungkin jamaah seperti ini mungkin jarang kita lihat ini batang hidungnya nih hadir di masjid ini Pak. Tapi nanti suatu saat dia menyadari, ya ternyata ya di akhir hayatnya dia meninggal lagi baca Quran di masjid ini Pak. Amin. Kita semua lagi sujud,
lagi dengarkan kajian, gitu. Makanya kita tuh nggak boleh menghakimi, Pak. Ketika ada saudara-saudara kita yang hari ini, yang mungkin dari maaf dalam tanda kutip hari ini masih di dalam kehidupan investasi yang tidak syariah ini, masih bergelut dalam bisnis ini, Pak. Kita doakan saya, mudah-mudahan Allah arahkan, Allah mudahkan, Allah ingatkan. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Kita bisa berpikir mana halal, mana haram, itu udah jelas. Inna halalan bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustashbihat. Yang haram itu udah jelas tahu kita. Yang haram itu udah jelas, udah tahu kita. Di antara kedua namanya subhat. Subhat itu samar-samar, Pak. Siapa yang menjauh subhat karena subhat itu lebih dekat kepada haram, maka dia telah menjaga harga dirinya, telah menjaga agama Islam ini, Pak. Mohon maaf kita suruk sampai jam berapa, Pak? Takut kelewatan nanti. Ini kalau udah ngomong gini nih, kelewat ini ngomongnya. 10 menit lagi. Baik. Nah, ini dia. Ya, dalam nggak boleh nipu juga nih. Ya. Saya punya HP nih, Pak. Ya. Ternyata tadi jatuh misalnya. Jatuh, error. Ya, tidak mau ngambil risiko, saya mau jual aja. Bang, saya mau jual HP nih, Bang. Nah, harganya berapa? Coba cek aja di online nih. Masih 2 juta. Dia menyembunyikan bahwasanya tadi HP-nya udah jatuh, Pak. Sempat error gitu. Itu hati-hati, Pak. Dia beli 2 juta, percaya kan? Ya, baru dipakai 2 hari, 3 hari rusak tuh, total mati tuh HP, Pak. Dan kita tidak ngasih tahu, tidak memberikan kejujuran kepada ini, artinya kita udah nipu nih, jual barang ini memiliki kerusakan yang ini. Sama kalau jual buah-buahan, Pak. Yang bagus-bagus, yang manis di atas. Yang pahit-pahit, yang busuk di bawah. Ya, apalagi di dalam karung tuh. Dengan harapannya ketika ditimbang nggak kelihatan. Ketika ini nggak kelihatan. Ya. Nah, ini seperti ini. Atau maaf nih, ini memang sifat kita nih, kalau misalnya jualan, Pak, ya. Kalau kita nimbang, saya beli punya Bapak, saya pengen ditambahin kan. Tambahin dikit lah, kasih diskon lah gitu. Tapi kalau jual, pengen kita kurangin, Pak. Lihat modus-modus di WA, di YouTube itu kan, lincah banget tuh. Nih ada batu, ada ini, dia nimbang gini-gini kan. Ya dikurangi. Nyampe di rumah kok nggak sesuai timbangannya. Hati-hati itu nih yang lagi jualan, Pak, ya. Yang lagi jualan ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu an-nasi yastawfun. Bahaya, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya, timbangan, takaran, bukan timbangan dia, takaran, Pak. Ya, takaran. Ini apanya kita jauhkan dari sifat. Apa? Kita takut ini nggak ada berkah tadi, Pak. Ya, nggak ada keberkahan. Keberkahan banyak. Kita mengharapkan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan harta yang paling penting, Pak. Harta dan harta itu. Ya, harta dan harta. Ya, jual beli. Selanjutnya, investasi ini akan tidak ada artinya, Pak, kalau kita jual barang-barang haram yang telah Allah haramkan. Sesuatu barang haram, hasil jual belinya juga haram, Pak. Bapak di rumah misalnya ada alkohol, misalnya ada homer ya, ya minum-minuman keras, Bapak jual beli itu hasil jual belinya juga haram, Pak. Maaf dalam tanda kutip, Bapak ini jual babi misalnya kan, ya jual daging ini, nah itu hasilnya juga haram, Pak. Innama harrama alaikumul maitata waddama walamal hinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, sesungguhnya ya darah, bangkai, ya atau barang-barang haramnya yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, nah itu tidak boleh. Ya dalam berinvestasi ya memang ya keinginan kita ya, makanya harus ada pendamping, Pak. Ya, makanya bank syariah walaupun mungkin saat ini kita belum sempurna sesyariah dengan yang kita harapkan. Maklum itu transformasi namanya, Pak. Ya. Jangan nanti maaf ya, ada beberapa teman saya tuh dia masih kerja misalnya di tempat-tempat yang menurut dia belum syariah. Tiba-tiba dia resign, Pak, dan belum mendapatkan pekerjaan.
itu sama membunuh dirinya sendiri, Pak. Ya, saya pingin semangat ya, saya pingin hijrah, saya pingin syariah, dia nggak memikirkan bagaimana kita tuh harus menjaga akal, jiwa, harta, keturunan, agama. Itu ada prosesnya, Pak. Jangan kita semangat syariah, ternyata anak istri kita nggak makan, nggak minum, sementara itu wajib kita berikan itu. Boleh kalau kalian hijrah, cari dulu tempat pekerjaan yang memastikan Bapak bisa bekerja di sana. Ini masih kerja di sana, tiba-tiba saya pingin hijrah, langsung resign, Pak. Besok nggak makan, besok dia minta saya nggak ada ini. Sementara Pak, al-yadu ulya khairum minal yadi sufla. Nih, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa meminta-minta ini tadi ya? Merugikan, merendahkan harkat, martabat, derajat kita. Ya, makanya Bapak ya, yang hari ini yang memiliki usaha, kegiatan atau tempat kerja bagus ya kita mulai infakkan tuh harta kita itu supaya apa? Mendapatkan keberkahan. Orang-orang yang udah meninggal dunia Pak, udah mati nanti nih, dia berangan-angan. Apa angan-angannya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya, seandainya kami sekejap saja, sebentar saja dikembalikan di dunia, maka waktu yang singkat tadi, yang sebentar kami gunakan untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat, Pak. Artinya pahala kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, Pak. Orang yang meninggal aja berangan-angan walaupun sekejap sebentar saja dikembalikan di dunia. Ya, ini banyak. Tapi syaratnya apa? Ada syaratnya supaya nanti kita tidak benar-benar uang dan harta kita habis. Enggak boleh kita menyakiti hati orang yang menerima. Ngomong, DKM saya beliin nasi itu. Tolong nanti gini. Wah, terlalu banyak nih. Padahal kalau sudah diberikan ya udah. Ya, kita berdoa mau digunakan atau tidak digunakan, kita tetap dapat pahala Pak kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Tapi kalau kita misalnya sampai menyakiti hati orang yang menerimanya, sampai kita ini kan ya, ibaratkan di dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Baqarah dikatakan seperti batu licin, Pak. Ini batu licin. Tiba-tiba kita taruh tuh debu atau pasir di atasnya, datanglah angin yang kencang, tiba-tiba menerpa debu atau pasir ini, akhirnya nggak ada lagi kelihatan itu. Sama kita berinfak, bersedekah, berwakaf gitu juga Pak. Kita omongin kita ini, tolong di KM siarkan ya, atau ditulis gede-gede tuh, tulisan nama saya itu agak gede, saya infak 1 M di Masjid Al Hidayah gitu kan. Ya. Tapi kalau dia benar mampu menjaga keikhlasan itu dengan alasan memotivasi jamaah lain, nggak jadi masalah. Makanya kita boleh Pak iri kepada orang ini, boleh. Ada 2 Pak. Pertama, iri kepada orang yang berilmu. Oh Ustadz itu gini, Ustadz itu iri, tapi suatu saat pingin seperti dia, pingin bisa ngajar, bisa materi. Yang kedua, iri kepada orang kaya. Saya iri banget, dikit-dikit berimpak, dia bikin sedekah, bikin infak. Walaupun kita cukup dengan tasbih, itu satu hari itu ada sahabat iri itu kepada orang yang kaya itu. Apa kata Rasulullah? Kamu cukup tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah Rasulullah, zikir. Itu udah menyamai seperti orang kaya berimpak tadi. Itu boleh kita iri kepada orang kaya. Ya, harapan supaya kita menjadi orang kaya dan kita bisa berinfak dan bersedekah. Coba bayangkan Pak, itu 10 orang sahabat dijamin masuk surga, 9 orangnya itu pembisnis Pak, yang memiliki investasi itu Pak. 10 orang sahabat dijamin masuk surga, 9 orangnya itu sahabat yang memiliki perniagaan, bisnis dan investasi. Ya, jangan justru kekayaan yang kita miliki model korun. Tuh korun itu kaya raya Pak. Bahkan gemboknya saja itu ya terbuat dari emas, terbuat dari ini. Ngangkutnya tuh pakai onta Pak, pakai kuda tuh. Itu gemboknya saja tuh Pak.
Nggak kebayang kita bagaimana mungkin gudang kekayaannya itu. Tapi diingatkan oleh para anbiya nabi, ya. Apa katanya? Nggak usah ingatin saya. Saya bisa mengembangkan usaha saya jadi orang ini, itu kena jerih payah saya sendiri, sombong, Pak. Ya. Firaun juga gitu diingatkan, itu kekuasaan jabatan itu sementara saja, wahai Firaun. Apa katanya? Bahkan dia menganggap dirinya Tuhan, gitu. Ya. Na'udzubillah min zalik. Ya, hati-hati. Ya, paling penting adalah kita menginginkan keberkahan. Apapun yang kita lakukan, ya, di dunia ini, muamalah, bisnis, sebagainya, ya. Kalau kita lihat Abdurrahman, ya Abdurrahman juga sama. Ketika datang ke Madinah, dia nggak ada harta sedikit pun. Kemudian dikatakan, Dullaini aina suq. Coba tunjukkan saya di mana pasar. Ya, ternyata tidak lama kemudian hartanya itu kembali lagi, Pak. Artinya dia itu memiliki kompetensi luar biasa, kemampuan dalam bisnis. Dan hati-hati di pasar, Pak. Di pasar tuh semuanya ada, Pak, kejahatan. Mohon maaf nih kalau Bapak ada yang di pasar nih. Ada dalam tanda kutip kadang ada perzinahan di pasar. Ada penipuan di pasar. Ada preman di pasar. Ada yang mengurangi timbangan di pasar. Ada orang bermaksiat di pasar gitu. Nah, hanya nah, kalau kita tidak mengerti tentang bisnis pasar pemasaran, gak usah masuk pasar. Kalau kita belum mengerti tentang muamalah, tentang bisnis ini syariah, ya kita belajar dulu baru kita ini. Atau mungkin sembari di pasar sembari belajar gitu. Kenapa? Karena itu justru nanti akan menyesatkan kita, Pak. Apalagi di pasar tadi. Banyak orang lalai tidak berangkat ke masjid beribadah. Kenapa? Dunia tadi. Tapi kalau orang menyadari ini adalah hanya sementara, dia akan berhenti. Tertulis mohon maaf lagi sholat. Mohon maaf lagi ini. Ya, baik. Nah, Bapak-bapak, Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini mungkin sekilas materi yang bisa kami sampaikan tentang muamalah investasi syariah. Ini sebenarnya baru pembukaannya saja, Pak. Saya sampaikan ini baru pembukaannya saja nih. Belum kita melihat mungkin dari dalil-dalil yang lainnya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mengingatkan kita kembali, ya. Bahwasanya mendapatkan harta yang halal itu adalah tujuan kita, Pak. Ya, tujuan kita bukan hanya saja memenuhi hawa nafsu diri kita aja masing-masing. Yang kita jauhi salah satunya adalah tadi haram atau riba, Pak. Ya, kenapa? Itu dosa besar, 7 dosa besar. Kenapa? Seperti misalnya maaf, ya, dia berzina kepada orang tuanya sendiri. Kenapa nggak boleh? Ternyata itu dimusuhi oleh Allah dan Rasul. Bukan itu saja, masih banyak sekali, ya, ancaman-ancaman bagi orang yang berinvestasi, bermuamalah, berbisnis dengan tidak syariah. Yang paling penting adalah kita berusaha pingin merubah niat. Ya, mungkin Bapak pernah nih dengar kisah ada orang membunuh 99 orang, Pak. Bertanya kepada ustadznya atau kiai, saya bisa tobat nggak? Kata kiainya nggak bisa, kamu ahli neraka. Dibunuhnya juga tuh, Pak. Kiai yang dia tempat tanyakan itu ustadz tuh. Jadi 100 lengkap, Pak, dibunuhnya orang. Tapi karena niatnya pingin ikhlas, saya pingin berubah. Ini karena ketidaktahuan saya selama ini, ya. Akhirnya dia datang, kalau dia misalnya dari sini Jakarta ke Bandung, dia pingin ke Bandung menemui ada orang yang memang keilmuannya luar biasa, mudah-mudahan dia diterima tobatnya. Ya. Sampai di Kerawang, Pak, kelaparan, kehausan, mati, meninggal dia. Akhirnya Pak, malaikat rahmat dan malaikat yang ini bertengkar, berselisih. Kira-kira ini kita masukkan ke surga atau neraka nih? Yang ke surga alasannya karena dia berusaha ingin tobat. Yang ke neraka karena dia udah membunuh 100 orang. Kata Allah diukur tuh. Di Kerawang itu mungkin kilometer berapa? Kalau misalnya sini ke Bandung 120 misalnya, berarti di kilometer 60 dia tuh meninggal tuh. Diukur mana paling dekat? Paling dekat Jakarta, masih di Jakarta, atau udah dekat Bandung? Diukur-ukur, Pak, segini jaraknya, lebih dekat ke Bandung nih. Hanya segini nih.
lebih dekat ke Bandung. Apa kata Allah? Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena niatnya baik, dia masuk surga, Pak. Dia masuk ini nih yang membunuh 100 orang ini. Bukan nyuruh kita bunuh orang, Pak. Nauzubillah min dzalik. Artinya Pak, kita tidak tahu. Yang paling penting niat kita ingin bertobat, ingin berubah dengan niat yang baik. Baik, mungkin ini saja pas jam 6 ya. Kalau di HP saya jam 6 ya, mudah-mudahan sekali lagi ya silaturahmi ini ya menjadikan kita semakin kuat hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Semakin rasa timbul kasih sayang dan perhatian kita, semakin ada kebersamaan kita dalam kebaikan, dalam ketakwaan, semakin menguatkan persatuan antara satu sama lain di antara kita. Karena yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.